Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Geger Cilegon diperingati pada tanggal 9 Juli 2024. Sosok seorang kiai sepuh membeberkan bagaimana perjuangan para kiai-kiai Cilegon dalam meraih kemerdekaan. Kala itu perjuangan melawan kolonial Belanda. 1000 para kiai-kiai gugur terkait dengan perjuangan tersebut. Banten identik dengan bantahan kala zaman kolonial Belanda. Diriwayatkan bagaimana putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Pangeran Hasanuddin, diperintahkan Sang Rama untuk ke barat mensiarkan agama Islam. Maka sampailah ke daerah Banten dan mendirikan Kesultanan Banten. Syarif Hidayatullah minta bantuan Kesultanan Demak untuk mengirimkan kiai-kiai, dan banyak kiai dikirimkan untuk membantu jalannya pemerintahan Kesultanan Banten. Diriwayatkan bagaimana Kiai Hasanuddin, Sultan Hasanuddin bersama-sama dengan para kiai membangun Banten. Sampai dengan Maulana Yusuf yang begitu gigih melawan cengkeraman para penjajah kolonial Belanda. Sampailah dengan apa yang disebutnya dengan Mufti Batavia yang memanfaatkan haram para perjuang mursyid-mursyid Torekoh Banten melawan penjajah Belanda. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana seorang kiai sepuh meriwayatkan geger Cilegon lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf dan kali hakamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus juga haul para pahlawan geger Cilegon dan memperingati peristiwa geger Cilegon 1888. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Antara lain untuk mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah lama terjadi, peristiwa yang sudah berabad-abad terjadi, sehingga dengan kita sebut-sebut kembali, dengan kita ingat-ingat kembali, maka segar kembalilah ingatan kita. Seolah-olah baru saja kemarin sore kita ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semangat kita tidak kalah dengan Abu Bakar Siddiq, tidak kalah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, tidak kalah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra At-Tahirah, dan juga sahabat-sahabat lainnya. Panitia memberikan waktu 20 menit. 20 menit. Abah ingin menyampaikan tentang sekilas babat Banten sampai berdirinya Kota Madia Cilegon. Sampai pagi rasanya Pak. Iya. Babat Banten sampai berdirinya Kota Madia Cilegon. Karena pada malam ini hadir ahli sejarah Profesor Mukti Ali, termasuk juga para ilmiawan dan para kiai, termasuk juga rektor Unival Universitas Al-Khairiyah. Jadi sekilas ini untuk menjadi PR, diluruskan, disempurnakan, dan menjadi ya sejarah yang baku bagi masyarakat Banten. Suatu hari Sang Rama Sultan Syarif Hidayatullah
Sunan Gunung Jati, Cirebon, memanggil Kang Putra Hasanuddin, dipanggil oleh Kang Rama. Hasanuddin, kamu harus berangkat menuju Kulon, cari kampung yang belum masuk Islam. Perintah langsung dari Sang Rama Syarif Hidayatullah. Gancangi cerita, engkau jadi wong Cilegon. Berangkat Hasanuddin, tidak diceritakan di situ apa seorang diri apa banyak pengawalnya. Pokoknya berangkat menuju Kulon. Sampai Banten Kulon, naik ke Gunung Munare, Gunung Karang. Kebetulan di sini ada Wakatum Al Khairiyah dari Palka. Bapak Dr. Nes Syaparudin, Wakatum Al Khairiyah, iya dari Palka, dari Gunung Karang ini. Nanti di samping ada ahli sejarah tadi. Menuju, kemudian dari Banten Kulon menuju Gunung Munari, Gunung Karang. Di situ Maulana Hasanuddin munajat. Kemana dulu dia harus datang? Di tengah malam yang gelap gulita, munajat, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat hajat, istikharah. Ketika itu datanglah Sang Rama Sultan Syarif Hidayatullah Gunung Jati, datang menghampiri Hasanuddin. Hai anakku, kamu turun menuju utara. Di sana di Kali Dalung sudah ada dua pemuda, Mas Jong dan Agus Jo. Dua orang itu akan menjadi santrimu yang pertama, Mas Jong dan Agus Jo. Kemudian Hasanuddin turun ke sebelah utara di Kali Dalung. Oh neng lah Kali Dalung. Iya, oh neng Kali Dalung. Di situ ada makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo di Kali Dalung. Kemudian singkatnya, setelah mendapatkan santri, Hasanuddin berangkat mendatangi Pocok Omon, Ratu Pocok Omon, Prabu Pocok Omon, untuk diajak masuk agama Islam. Setelah datang ketemu Pocok Omon, diajak masuk Islam. Nanti dulu, ya tidak secepat itu. Kita adu kesaktian dulu, Den. Ya, kalau saya kalah, saya menyerah. Iya, jadi ngajak adu kesaktian dulu. Iya, diladeni sereng Hasanuddin, diladeni. Ya, kesaktian apa? Pocok Omon ngajak ngadu ayam. Tempatnya ning Tegal Papak, Waringin Kurung. Tapi maaf, bukan Waringin Kurung nama kecamatan, bukan. Zaman baheula. Ya turunan Waringin Kurung kecamatan perkelenge. Di Tegal Papak, Waringin Kurung. Pocok Omon mencipta ayam dari baja. Dicipta menjadi ayam jago, ayam jantan. Hasanuddin memerintahkan santrinya. Tadi Ki Agus Jo. Dicipta sereng Hasanuddin menjadi ayam jago jalak rarawine. Sayapnya jago jalak, jalur jaga rarawine. Gancangnya cerita taruh, baru 2 langkah 3 langkah gebragan dari santri Hasanuddin memutuskan kepala ayamnya Pocok Omon. Disitulah nyerah. Jadi Pocok Omon, kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Pocok Omon keberatan. Waduh, saya tidak sanggup meninggalkan ajaran leluhur saya. Jadi nyerah Hasanuddin. Ya kalau kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi kamu titip jangan mengganggu orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Sehingga Pocok Omon diberikan tempat.
diberikan tempat khusus di aranen apa nih ke Baduy, iya, di suku Baduy, Cisimet Baduy. Dan sampai hari ini mereka tidak merepotkan apa-apa, tidak mengganggu karena sudah ada janji Pocok Umum dengan Sultan Hasanuddin. Singkatnya, Maulana Hasanuddin mendapatkan sambutan yang besar di negeri Banten. Kemudian Sang Rama ingin mendaulat Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Maka untuk mendaulat Hasanuddin Sultan Banten, Sang Rama minta bantuan Kesultanan Demak lan Wali Songo, wali-wali untuk mengirim kiai untuk mendukung Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Karena ini bukan puluhan, ratusan wali-waliullah, ulama-ulama kiai, masing-masing mengirim para wali dan para kiai. Yang persis tahu saja di Bojonegoro ada golong santri, wali santri, termasuk utusan dari Sunan Ngampel, namanya Soleh bin Abdurrahman. Dengan pendampingnya Syekh Abdul Khofi yang dikenal dengan Ki Beci, guru besar Bandrong, yang kuburannya ada di Terumbu dengan Boyot Terumbu, berdampingan dua, Ki Beci dengan Boyot Terumbu. Wong Banten kudu ning kuburannya niku nggih, Ki Beci sareng Boyot Terumbu. Dan ini ratusan dikirim perintah Kesultanan Demak, sehingga di mana-mana ada kuburan para wali untuk mendukung, termasuk di Gunung Gede juga Polampel ada Ki Jagabaya dan sebagainya. Ini dari sultan-sultan yang diperintahkan oleh Kesultanan Demak mengirim para kiai untuk mendukung Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Singkatnya, Banten menjadi kesultanan, punya bandar internasional. Di Karangan itu dikunjungi oleh kapal-kapal asing dari Arab, dari Cina, dari mana-mana, Portugis membeli rempah-rempah yang didukung oleh Demak juga, menjadi bandar besar. Sampai di situ dulu, karena rame setelah menjadi bandar besar ini ada gangguan bajak-bajak laut yang bermarkas di Bojonegoro, namanya Tanjung Bajo. Hasil bajakannya disimpan di Pulau Tunda, ditunda di Pulau Tunda. Ini bajak-bajak laut. Maka murid-murid Ki Beci lah perguruan pencaksilat Bandrong diutus untuk menghadapi bajak-bajak yang berkeliaran di Teluk Banten, Selat Sunda, dan Sunda Kelapa. Sampai di situ dulu. Di sini ada ketua DPD Bandrong Kota Cilegon, Kang Mus, berdiri Kang Mus. Iya. Namanya Mustasim dari Merak. Abah kalau mau ke Lampung tuh gratis. Iya. Sampai di situ dulu. Nama Banten di zaman kolonial identik dengan kata bantahan. Banten, bantahan. Banten, bantahan. Karena perlawanannya tidak pernah berhenti sejak Sultan Maulana Yusuf sampai geger Cilegon 1888 sampai pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Karena perlawanan yang tidak pernah berhenti. Banten identik dengan kata bantahan. Sehingga bukti sejarah ini Pak Profesor Mukti Ali. Iya, kesultanan yang diratakan dengan tanah hanya Kesultanan Banten. Sultan-sultan yang lain masih tegak berdiri. Banten yang diratakan dengan tanah karena Banten bantahan. Nah, ini sampai geger Cilegon 1888. Besar peragat wes. Iya, 20 menit. Selanjutnya di era reformasi, Banten dikenal dengan bantuan. Banten bantuan. Karena jasa perjuangan
masyarakat Banten, rakyat Banten untuk tegaknya NKRI, untuk kemerdekaan Republik Indonesia luar biasa. Antara lain ketika Jepang menyerah kepada sekutu, datang pasukan perdamaian dipimpin oleh Portugis, tapi ada tanda-tanda akan dikembalikan lagi ke kolonial Belanda. Ya, ibu kota Jakarta sudah diduduki oleh Portugis. Ulama-ulama Banten, rakyat Banten berangkat merebut ibu kota Jakarta dari tangan Portugis. Karena senjatanya golok, bambu runcing, mereka meriam, yes, senapan dan sebagainya. Banyak korban. Banyak korban yang meninggal dunia. Dihitung sampai 700, masih banyak sudah mayat-mayat yang bergelipangan. Sudah kata Kiai jangan dilanjutkan penghitungan. Diperkirakan ada 1000 syuhada yang meninggal dunia ketika merebut ibu kota Jakarta dari tangan Portugis. Sehingga di Serpong ada makam 1000 mayat-mayat rakyat Banten dimakamkan secara massal, satu kuburan di makam 1000. Ini kadang-kadang kita belum pernah jarah ke sana, ya belum pernah jarah ke makam 1000 para syuhada yang berjuang untuk menegakkan negara Republik Indonesia. Kemudian sebagai bukti juga bahwa masyarakat Banten berjasa dalam menegakkan NKRI setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menjelang proklamasi juga, iya, di samping Brigjen Kiai Haji Samun, kiai yang tentara yang kiai, jenderal yang kiai yang jenderal, iya, memimpin sebagai Panglima Divisi 1000 Banten Bogor, mengutus muridnya Kiai Abdul Fattah Hasan menjadi anggota BPUPKI, bahkan menjadi tim perumus untuk menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah Banten. Sebagai bukti sejarah, tahun 1973 Presiden Soekarno datang ke Cilegon. Di sini masih lapangan sepak bola, lapangan hijau. Di depan rumah dinas wali kota ini lapangan sepak bola Cilegon. Disinilah Bung Karno menyampaikan pidatonya bahwa untuk membalas jasa perjuangan masyarakat Banten, pemerintah berkeinginan untuk mendirikan pabrik baja Trikora di Cilegon. Ulama-ulama Cilegon semula berkeberatan, masih banyak tanah lain yang kosong, Kalimantan masih luas, di sana ada bahan baku, biji besi segala macam ada di sana, mineral segala macam ada di sana. Kenapa tidak di Kalimantan? Kenapa harus di Cilegon? Yang harus memindahkan pesantren besar Al Khairiyah, ya, beserta cabang-cabangnya puluhan, mungkin ratusan, dipindahkan, dibongkar. Iya, tapi karena presiden menyatakan karena ini sebagai balas budi, balas jasa pemerintah Republik Indonesia kepada para pahlawan Banten, pahlawan Cilegon khususnya. Tadi sudah dihitung, ya, Kiai Haji Wasid Beji, Kiai Yasin Beji, Kiai Samun Beji, iya, Kiai Abdul Fattah Hasan Beji, iya, iya kan di Cilegon semua alamatnya, tidak disebut bejinya. Ki Wasid Geger Cilegon, iya, Ki Yasin Jalan Ki Yasin, iya, bejinya disebut, ya. Untuk membalas jasa atas perjuangan masyarakat Cilegon, ya, jadi pemerintah berkeinginan mendirikan pabrik baja Trikora di Cilegon. Dengan kata-kata begitu, lunaklah ulama-ulama, kiai-kiai, enggak hari untuk balas jasa para pahlawan mah kita berdosa kalau menolak, karena ini
balas jasa untuk para pahlawan. Ceritanya ya masyarakat akhirnya mengikuti keinginan Bung Karno sebagai atas nama pemerintah Republik Indonesia, pabrik baja didirikan di Cilegon. Jadi untuk industri strategis punya pemerintah, punya pemerintah pabrik strategis, industri strategis milik pemerintah. Ya sekarang sudah cak-cakan lah, swastanisasi dan sebagainya. Pengen makulega milik menolak swastanisasi. Saya kira kabeh saham itu tauling swasta. Dikaji memukan, lagi ngamuk baik kaji memukan. Iya. Akhirnya tutup proyek pemerintah maning. Iya. Tutup proyek punya pemerintah Republik Indonesia. Saya kira banyak yang sudah sahamnya milik asing, asong. Iya, maaf. Nah, ini lunak akhirnya. Pada tahun itulah diputuskan bahwa pabrik baja Trikora didirikan di Cilegon. Karena saya masih nyantri ning Citangkil, jadi tahu persis ngegotongi batu-batu pesantren, masjid-masjid pesantren dibongkari. Masya Allah, sampai mayat-mayat mana diampur dosane guru kula, wong tua kula, sampai nane kiai sing diarani kiai kuburan. Padahal beliau itu ikhlas ingin menolong masyarakat. Ya, makam digali satu demi satu. Wau nike ingin, wau nike menjaga kehormatan para almarhum. Tapi kesannya lain. Ya. Karena ini 20 menit, sedikit lagi. Yang pertama, di zaman kolonial Banten identik dengan kata bantahan. Di zaman proklamasi Banten identik dengan kata bantuan. Luar biasa bantuan masyarakat Banten untuk tegaknya NKRI. Buktinya pemerintah Republik Indonesia untuk membalas budi para pejuang Banten, didirikanlah pabrik baja Trikora di ning para Ubay Abaji Romli. Abaji Romli sing ketibanan mah. Iya. Ngeriku sering Bahaji Nawawi. Itu di zaman proklamasi. Abdul Fattah Hasan diutus oleh Brigjen Ki Samun mewakili Brigjen Ki Samun untuk duduk di BPUPKI. Selesai menjadi tim perumus, selesai sidang, tidak ada kuburannya hilang. Diculik entah kemana sampai hari ini tidak ada kuburannya. Syekh Kiai Haji Abdul Fattah Hasan menawi sampun wonten ing swarga lah nggih.